Kita bicara bahari tentu kita tidak hanya bicara lautnya, kita bicara juga sungainya, kita bicara juga basis dari kehidupan kita berada di darat. Tapi mestinya orang-orang atau penduduk di kepulauan ini yang punya orientasi kepada lautan juga lebih besar, begitu ya, supaya keseimbangan pengertian bangsa terhadap tanah airnya yang namanya Indonesia kita ini semakin terbina, semakin terwujud di dalam mulai dari sikap, pemikiran, mindset mereka. Ini generasi yang ke depan akan menjadi pengawal republik dan akan menjadikan potensi negara kepulauan ini semakin jaya ke depan. Oleh sebab itu semboyan Jales Viva Jaya Mahe itu memang relevan dan memang harus direlevankan terus-menerus ke masa kini, bukan hanya di masa lampau. Sejarah kejayaan bangsa ini telah dialami, tapi juga untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oke Sobat Nusa, Laskar Rempah sekalian, sekarang kita sudah tepat bersandar. Kita bisa melihat bersama dari Belitung Timur sudah menyambut kita dengan gembira. Begitupun kami dari Laskar Rempah, kita sudah siap untuk menjelajah Belitung Timur, titik jalur rempah Nusantara. Nikmati panasmu, resapi kesegaran angin lautmu. Asik. Semangat terus, lada putih. Sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan penyambutan di Belitung Timur yang dimana langsung kita akan mengikuti rangkaian acara dalam rangkaian pembukaan untuk penyambutan para Laskar Rempah di bumi Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini adalah rute yang telah disediakan oleh mengenalkan sejarah budaya Belitung. Secara geografis, Belitung terletak di area tengah antara Malaka dengan Demak. Ya, itu dimungkinkan bisa terjadi. Pemitiris mengatakan tanah Palembang tahun 1513 dikuasai seorang patih yang bernama Patih Rodin. Dua pulau pertama di depan daratan Palembang, yakni Bangka dan Monombai. Monombai itu kalau dua pulau besar di depan Palembang itu hanya dua, Bangka dengan Belitung. Berarti mereka menyebutnya Monombai itu Belitung. Monombai itu kata lain daripada Belitung. Ya. Itu dikuasai seorang Moor dari Jawa, yaitu Patih Unus. Jadi tanah Belitung ini tahun 1513 sampai 1521 merupakan vasal atau bagian daripada kerajaan Demak Islam. Itu teori yang muncul ya, karena standar teori tadi. Jadi salah satu peninggalannya ada di Desa Buding karena berkaitan dengan letak strategis Teluk Buding yang menghadap ke Laut Cina Selatan, merupakan jalur perdagangan kuno termasuk rempah. Karena penguasaan Portugis di Malaka sebagai pusat rempah dunia, Patih Unus marah. Tapi kalau kita seranglah dua kali tahun 1513, 1521. Semua sejarawan sepakat bahwa pada serangan kedua Patih Unus itu tewas di medan pertempuran. Berapa buku yang saya baca seperti itu. Salah satu situs yang kita anggap, kita duga situs Demakan berada di wilayah Desa Buding. Jadi ini kekayaan arkeologi yang luar biasa. Batu ini terbuat dari batu andesit
bukan batu granit. Jadi batu ini murni dibawa dari tempat-tempat yang menghasilkan batu andesit. Biasanya dipergunakan untuk candi. Belitung tuh orang Melayu, mana ada candinya? Nggak ada kan? Nah, jadi inilah bukti kebesaran kita Nusantara untuk mempertahankan komoditi yang dianggap luar biasa, yaitu rempah. Awalnya tentara Mongol itu pada abad 13 ingin menyerang Jawa ya. Nah, pada abad 13. Nah, jadi setelah mereka berperang, nah kemudian kan balik lagi. Nah, 100 dari tentara itu yang terluka, nah bermukimlah di sini dan membuatlah vihara ini. Karena kita kan sebenarnya simpul ya, kalau kita bilang simpul jalur rempah itu, sehingga bangsa-bangsa itu selalu datang, selalu ini ya karena percampuran tadi gitu kan, sehingga inilah yang membuat budaya di sini tuh sudah welcome dan ia berbaur satu sama lain, makanya sama pendatang juga antusias juga, ramah gitu ya. Jadi kalau cagar budaya itu kan ada usianya, terus perannya dia usia itu ada minimalnya ya, minimal sudah 50 tahun ya, sudah 50 tahun, dan dia itu secara histori itu dia ini ada peranannya, berperan penting gitu loh. Nah, kemudian kita lihat juga, maksudnya posisinya dia seperti apa dalam satu masyarakat atau suatu daerah. Nah, sehingga kalau kita sudah melihat ini, nah ini menjadi penting ditetapkanlah sebagai cagar budaya. Kalau Tuhan naik perahu, jangan lupa sebelum naik perahu membaca doa. Kalau Tuhan memang ingin tahu orang yang saya bawa ini rombongan Muhibah Budaya Jalur Rempah dari Jakarta. Betul? Bukan kacang sembarang kacang, kacang dibungkus pakai selendang. Kami datang bukan sembarang datang, kami datang karena memang diundang. Betul? Ini adalah makan bedulang, makan tradisi dari masyarakat Melayu Belitung Timur, di mana di sini itu satu dulang itu ada 4 untuk orang 4. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya ini merupakan bentuk kebersamaan ya. Nah, kemudian dari menu-menunya kita lihat di tengah ini selalu ada gangan namanya. Gangan ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan Kemendikbudristek. Kemudian di sini ada lalapan. Di sini ada sambal serai. Sambal serai itu termasuk kuliner rempah ya. Kemudian ada sate telur, bihun masak gurita, dan ayam bumbu ketumbar. Nah, kalau kita lihat semua menu yang terhidang ini ada 6 menu. Nah, 6 menu ini menjelaskan bahwa ini merupakan suatu simbol dari rukun iman ya. Kalau di agama Islam ada 6 ya, rukun iman ada 6, dan ini selalu di tengah. Di tengah itu untuk komposisi makanan berkuah. Kubuk Mengguru itulah suatu kumpulan daripada berapa rumah. Itu kubuk kalau kami Belitung namanya rumah kumpulan, mungkin di bawah 10 atau ya kalau 20 paling tinggi itu, tidak banyak. Itu yang kata kubuk ya. Di sini ada sentral pembuatan terasi Mengguru Belau kami Belitung Belacan. Itu sudah lama. Semenjak saya belum lahir pun mungkin sudah nenek moyang kita dulu sudah bisa membuat terasi atau belacan dari udang rebon, udang kecil yang asli itu yang di sini. Nah, sampai saat ini cuman dulu memang banyak ini lokasi ini banyak mungkin penghasilnya udang, sekarang walaupun agak berkurang tapi tidak mengurangi produk kami ada, walaupun tidak seberapa eksis seperti dulu, mungkin
tonan bisa mungkin dalam 1 bulan. Nah mungkin sekarang mungkin ya ratusan paling tidak, tapi ada aktivitas masyarakat kami di sini. Nah ya. Budaya patung ini, budaya patung ini memindahkan kepala desa yang itu kebudayaan mereka. Jadi mereka kalau ada yang dibuat Ini merupakan awal dari nama desa kita sendiri. Nama desa kita ini Desa Buding, yang berasal diambil dari nama pohon rembuding. Tapi pohon rembuding itu remnya dihilangkan menjadi buding. Jadi di situ kita ambil menjadi motif, dan juga karena di sini masih ada terdapat hewan kecil yang mana kita anggap hewan ini unik karena dia bisa menoleh 50 derajat ya. Nah itu kita ambil juga. Koleksi yang ada di Museum Buding itu ada benda-benda astronetik, keramik, bermacam-macam badik, ada keris, pedang, sumpit, guci, gong, alat saji pengantin Melayu, dan masih banyak lagi seperti koin-koin dan cap-cap peninggalan kerajaan. Proses kita menemukan benda-benda ini sebenarnya ada yang berdasarkan dari masyarakat yang menyerahkan ke pihak museum langsung, dan ada juga yang kita temukan yang seperti pecah-pecahan keramik, guci, dan benda-benda seperti papan perahu yang perkiraan angka tahunnya 1000 tahun. Atas nama pemerintah daerah Desa Buding, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setingginya atas kerjasama dari Kemendikbudristek dengan TNI Angkatan Laut dan juga dengan seluruh pemerintah Indonesia dalam rangka kita menjaga budaya Indonesia.